Galuh pasca Ciung Wanara. Ciung Wanara atau Manarah atau Surotama berhasil merebut kekuasaan kerajaan Galuh dari Tamperan yang memerintah Galuh sejak 732 Masehi sampai 739 Masehi. Tamperan beserta Permaisuri Pangaranyep tewas. Tewasnya Tamperan membuat ayahandanya Sanjaya marah besar dan dengan membawa pasukan dalam jumlah besar menyerang Galuh yang akan mengakibatkan perang besar. Tetapi perang tersebut bisa dicegah oleh Resi Demunawan dan akhirnya disepakati bahwa Galuh diserahkan kepada Manarah, sedangkan kerajaan Sunda diserahkan kepada Banga, putra dari Tamperan atau cucu dari Sanjaya, dengan status kerajaan Sunda menjadi kerajaan bawahan kerajaan Galuh. Manarah memerintah Galuh sejak 739 Masehi sampai 783 Masehi. Tahun 783 Masehi, Manarah mengundurkan diri dari tahta kerajaan Galuh dan memilih menjadi pertapa sampai akhir hayatnya. Manarah wafat pada tahun 798 Masehi pada usia 80 tahun. Sebelum mengundurkan diri, Manarah menyerahkan tahta Galuh kepada suami salah satu putrinya, Puspasari, yang bernama Manisri. Karena Manarah tidak dikaruniai anak laki-laki, Manisri berkuasa di Galuh dari tahun 783 Masehi sampai 799 Masehi dengan gelar Prabu Dharma Sakti Wirajaya Yeswara. Manisri kemudian digantikan oleh putranya Tariwulan yang berkuasa di Galuh sejak 799 Masehi sampai 806 Masehi. Tariwulan kemudian digantikan oleh putranya Walengan yang berkuasa sejak 806 Masehi sampai 813 Masehi. Selanjutnya tahta Galuh diserahkan kepada Prabu Linggabumi sejak 813 Masehi sampai 852 Masehi. Karena Prabu Linggabumi tidak dikaruniai keturunan, akhirnya tahta Galuh diserahkan kepada suami adiknya Dewi Kirana, yaitu Rakean Wuwus. Rakean Wuwus merupakan Raja Sunda keturunan Banga yang akhirnya berkuasa di Galuh sejak 852 Masehi sampai 891 Masehi. Di bawah kepemimpinan Rakean Wuwus, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh kembali bersatu setelah sekian lama terpisah. Setelah Ciung Wanara hanya sampai kepada Prabu Linggabumi. Selanjutnya, kekuasaan di kerajaan Galuh maupun di kerajaan Sunda dipimpin dan dirajai oleh keturunan dari Banga. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang bersatu di bawah pimpinan Rakean Wuwus di kemudian hari akan pecah kembali menjadi dua kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, dan suatu saat kembali bersatu di bawah pimpinan Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran atau Prabu Siliwangi Pamanah Rasa, yang kembali menyatukan dua kerajaan tersebut
dan mendirikan kerajaan Pajajaran.